warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami dalam bentuk video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok yang diberikan pada mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, untuk topik yang akan kami bahas yaitu mengenai kematangan emosional. Sebelumnya, ucapan hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Jamilah Aini Nasution, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah psikologi pendidikan ini. Terlebih dahulu, sebelum masuk kepada topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu ada Nur Aisyah sebagai koordinator kelompok, saya sendiri, Lisa Dara Rahmayanti sebagai moderator atau juru bicara, dan Siti Komariah sebagai notulen atau juru tulis. Untuk indikator pembahasan pada materi kematangan emosional ini, kami akan membahas yaitu yang pertama, pengertian kematangan emosi, yang kedua, aspek-aspek kematangan emosi, yang ketiga, ciri-ciri kematangan emosi, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi, dan yang kelima yaitu perkembangan emosi. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah untuk yang pertama, memahami pengertian kematangan emosi, mengetahui aspek-aspek kematangan emosi, mengetahui ciri-ciri dari kematangan emosi, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi, dan juga mengetahui tahapan dari perkembangan emosi. Jadi, diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai materi ini, teman-teman sekalian bisa memahami dan mengaplikasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk latar belakang dari pembahasan ini yaitu kematangan emosi merupakan aspek yang sangat dekat dengan kepribadian. Bentuk kepribadian inilah yang dibawa individu dalam kehidupan sehari-hari bagi dirinya dan juga lingkungan. Individu dapat dikatakan telah matang emosinya apabila telah dapat berpikir secara objektif. Kematangan emosi merupakan ekspresi dari emosi yang bersifat konstruktif dan juga interaktif. Individu yang telah mencapai kematangan emosi biasanya ditandai oleh adanya kemampuan dalam mengontrol emosinya, mampu menampakkan emosi di saat dan tempat yang tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari emosi, pengertian dari kematangan, dan juga pengertian dari kematangan emosi. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Jadi, emosi di sini bisa diartikan sebagai suatu perasaan atau suatu reaksi yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang dipengaruhi oleh subjektivitas dirinya sendiri, respon dari tubuh kita sendiri, dan juga bisa respon dari perilaku kita sendiri. Sedangkan pengertian dari kematangan adalah sebagai perkembangan proses mencapai kemasakan atau usia masak yang dibawa dari individu sejak lahir. Kemudian timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu tersebut. Jadi, kematangan ini biasa disebut sebagai suatu masa tertentu yang merupakan dari titik kulminasi atau titik puncak dari suatu fase pertumbuhan atau perkembangan. Nah, kematangan yang dimaksud di sini adalah kematangan dari potensi fisik dan potensi mental psikologisnya yang telah dicapai dalam suatu tahap pertumbuhan ataupun perkembangan. Kemudian, untuk pengertian kematangan emosional merupakan kemampuan dan kesanggupan individu untuk memberikan tanggapan emosi dengan baik dalam menghadapi tantangan hidup yang berat maupun ringan, serta mampu menyelesaikannya, mampu mengendalikan luapan emosinya, dan mampu mengantisipasi secara kritis situasi yang dihadapinya tersebut.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Komariah. Berikutnya yaitu aspek-aspek kematangan emosi. Dr. Fadil atau Wardani 2011 mengatakan aspek-aspek kematangan emosi antara lain: A. Realitas, berbuat sesuai dengan kondisi, mengetahui dan menafsirkan permasalahan tidak hanya satu sisi. Contohnya, dalam masyarakat terdapat organisasi atau musyawarah yang tentunya banyak memiliki pendapat dari masyarakat, dan di situ kita tidak boleh hanya memilih satu pendapat saja, namun kita juga harus menampung beberapa pendapat untuk menyelesaikan permasalahan. B. Menerima kegagalan, bisa menyikapi kegagalan dan dewasa dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak menentu guna mencapai sebuah kemakmuran serta mencurahkan segala potensi guna mencapai tujuan. Tentu kita semua pernah mengalami kegagalan, namun kita juga harus menyikapinya dengan cara tidak putus asa, berprasangka baik kepada Allah, mencoba lagi dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. C. Mengetahui tujuan jangka panjang, diwujudkan dengan kemampuan mengendalikan keinginan atau kebutuhan demi kepentingan yang tidak penting pada masa yang akan datang. Contohnya, pada saat peserta didik nantinya sudah lulus, maka dia sudah tahu tujuan dia selanjutnya akan meneruskan pendidikannya kemana. D. Mengendalikan diri, bertahap dalam memberikan reaksi, mampu mengendalikan saat kondisi kejiwaan memuncak. Contohnya, pada saat peserta didik bertemu dengan orang yang tidak dia sukai atau tidak disenangi, dia masih bisa menahan amarahnya dan tetap bersikap baik terhadapnya. E. Menerima tanggung jawab dan menunaikan kewajiban dengan teratur, optimis dalam melakukan tugas, dan mampu hidup di bawah aturan tertentu. Contohnya, kita bisa bertanggung jawab akan apa yang sudah kita perbuat, ataupun dapat bertanggung jawab dengan aturan-aturan tertentu. Contohnya, pada saat upacara kita dipercayai sebagai anggota pengibar bendera, maka kita harus benar-benar melakukannya semaksimal mungkin. Itulah bukti kita dapat bertanggung jawab. F. Hubungan emosional. Seseorang tidak hanya mempertimbangkan diri sendiri, tapi mulai membiarkan perhatiannya pada orang lain. Pencarian yang serius tentang jati diri serta komunitas sosial. Contohnya, dapat menaruh kepercayaan kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu mengetahui mana yang harus didahulukan, mampu menimbang dengan baik di antara beberapa hal dalam kehidupan, mengetahui mana yang terpenting di antara yang penting, tidak mendahulukan permasalahan yang kecil dan mengakhiri masalah yang besar. Contohnya, kita memiliki dua keinginan. Yang pertama, kita ingin pergi bermain dengan teman-teman dan jalan-jalan dengan mereka. Namun, yang kedua, kita juga memiliki tanggung jawab, yaitu mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan. Maka, kita harus memilih yang terpenting. Karena kita peserta didik, maka kita harus memilih mengerjakan tugas tersebut. Setelah selesai mengerjakan tugas, barulah kita bisa berjalan-jalan dengan teman-teman. Berikutnya yaitu ciri-ciri kematangan emosi. Menurut Smithson atau Riwayati 2006 menyatakan bahwa ada 6 karakteristik yang dapat mengindikasikan kematangan emosi, yaitu A. Kemandirian, yaitu kemampuan untuk menentukan dan memutuskan apa yang dikehendaki serta tanggung jawab atas keputusannya. Contohnya, kita sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan seperti kuliah, maka kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam melakukan perkuliahan
Dengan seperti itu, kita dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. B. Mampu menerima realitas, yaitu kemampuan untuk menerima keyakinan bahwa dirinya tidak selalu sama dengan orang lain, bahwa ia memiliki kesempatan, kemampuan, serta tingkat inteligensi yang berbeda dengan orang lain. Dengan menyadari hal tersebut, ia dapat menentukan tingkah laku yang tepat. Contohnya, misal ada anak yang sekali saja kita menjelaskan itu dia sudah paham. Namun, ada beberapa anak yang kita harus menjelaskannya beberapa kali baru ia bisa paham. Dengan begitu kita juga harus menerimanya bahwa semua orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. C. Mampu beradaptasi, yaitu kemampuan untuk menerima orang lain atau situasi tertentu dengan cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain, fleksibel dalam menghadapi orang lain atau situasi tertentu. Contohnya, kita bisa dengan mudah beradaptasi, yaitu dengan cara mengatasi rasa malu. Dengan menyingkirkan rasa malu, kita dapat memulai perbincangan dan dapat bergabung ke dalam kelompok tersebut dengan tujuan agar dapat diterima di lingkungannya. D. Mampu merespon secara peka terhadap orang lain. Kemampuan merespon ini harus melibatkan kesadaran bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki hak-haknya sendiri. Dengan demikian, diharapkan seseorang akan mampu merespon dengan tepat terhadap keunikan masing-masing individu. E. Memiliki kapasitas untuk seimbang secara emosional. Individu dengan tingkatan kematangan emosi yang tinggi menyadari sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan pada orang lain. Namun, ia tidak harus takut bahwa ketergantungan itu akan menyebabkan ia diperalat oleh orang lain. Contohnya, pada keluarga tentu kita memiliki ketergantungan. Contoh mudahnya yaitu ketergantungan dalam mengerjakan sesuatu seperti pekerjaan rumah tangga. Contohnya yaitu seperti memasak atau hal-hal lainnya. Dan yang terakhir yaitu mampu mengontrol permusuhan dan amarah. Dengan mengenali batas sensitivitas dirinya, jadi dengan mengenali apa saja yang membuat dirinya marah, ia akan dapat mengontrol amarahnya. Contohnya, kita dapat mengontrol amarah kita walaupun ada orang yang menjahili kita tanpa sebab. Kini atau dalam Ranis 2011 mengatakan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri kematangan emosi, yaitu dapat berdiri sendiri, di mana individu tidak terus-menerus membutuhkan dukungan dari keluarga dan tidak tergantung pada nasihat dan perlindungan orang tuanya, serta mampu mengambil keputusan sendiri, kemudian mampu menerima sikap dan perilaku orang lain, di mana cara berpikir, berperilaku, dan berpakaian mirip dengan kawan sebaya. Ia memiliki saluran sosial untuk energinya. Jika ia berada dengan orang lain, maka ia mampu menerima perbedaan itu, mampu merespon dengan peka keadaan orang lain, memiliki kapasitas untuk seimbang secara emosional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional. Di sini saya akan membahas 5 poin mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional. Poin yang pertama yaitu faktor usia, poin yang kedua yaitu faktor perubahan fisik dan kelenjar, poin yang ketiga yaitu faktor pola asuh orang tua, poin yang keempat yaitu faktor lingkungan, dan poin yang kelima yaitu faktor jenis kelamin. Masuklah kita pada poin yang pertama yaitu faktor usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang individu sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang.
Contoh yang menunjukkan bahwa usia berpengaruh pada kematangan emosi seseorang dapat dilihat pada perbedaan emosi yang diekspresikan anak-anak dengan emosi yang diekspresikan oleh remaja. Anak-anak cenderung memiliki emosional yang mudah berubah dan saling berganti-ganti dari emosi marah, sedih, ke emosi senang, dan sebaliknya dalam waktu yang singkat. Sedangkan pada remaja, di mana masa remaja ini merupakan masa yang menggambarkan keadaan perasaan remaja yang tidak menentu, tidak stabil, dan cenderung meledak-ledak atau sangat sensitif dan mudah marah, mudah menyendiri, dan memiliki kebiasaan nervous, gelisah, cemas, dan sudah mulai ada emosi berupa cinta ataupun suka terhadap lawan jenis. Faktor yang kedua yaitu faktor perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada tahap permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan pada tubuh ini mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi remaja. Tidak semua remaja mampu untuk menerima perubahan tersebut. Apalagi perubahan tersebut sangat mengganggu pada penampilan mereka. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan bagi beberapa remaja, terutama dalam perkembangan emosinya. Pertumbuhan fisik dan kelenjar di sini memiliki arti pertumbuhan dan perkembangan menuju masa remaja atau masa pubertas, yang merupakan tanda bahwa fungsi organ reproduksi sudah mulai aktif, yang diiringi dengan perubahan pada tubuh sebagai efek dari meningkatnya hormon-hormon tertentu. Perubahan yang terjadi pada fisik individu tersebut tentu akan berimbas pada perubahan kebiasaan atau tingkah laku yang merupakan efek dari rasa khawatir dan bingung atas perubahan yang terjadi pada dirinya. Rasa khawatir ini mengakibatkan perubahan emosional yang sangat drastis. Contohnya, pada anak perempuan yang sedang mengalami menstruasi, cenderung mengalami peningkatan temperamen atau gangguan emosional seperti mudah marah, Faktor yang ketiga yaitu faktor pola asuh orang tua. Remaja yang memiliki hubungan kelekatan yang sehat dan aman dengan orang tuanya dapat membantu remaja dari kecemasan dan kemungkinan perasaan tertekan atau ketegangan emosi yang berkaitan dengan transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa menjadi berkurang. Pola asuh orang tua terhadap remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter. Ada yang memanjakan anak, dan ada pula yang acuh tak acuh terhadap anaknya. Tetapi ada juga yang penuh dengan cinta kasih terhadap anaknya. Perbedaan pola asuh orang tua tersebut dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi pada remaja ataupun pada anak. Contohnya, cara memberi hukuman. Kalau dulu anak dipukul karena nakal, pada masa remaja, cara seperti itu justru dapat menimbulkan ketegangan yang lebih besar antara remaja dan orang tuanya. Sehingga di situ terkadang muncul pemberontakan akibat penolakan dari anak terhadap tingkah laku orang tuanya. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lingkungan memiliki cakupan yang besar, yaitu bisa berupa lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah sendiri menjadi tempat terjadinya interaksi baik antara teman sebaya maupun interaksi dengan guru. Sedangkan lingkungan masyarakat menunjukkan tempat di mana terjadinya interaksi antara anak dengan masyarakat. Lingkungan di sekitar kehidupan remaja tersebut, contohnya itu bisa berupa lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi, dapat mendukung perkembangan fisik dan mental yang memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai pada diri anak tersebut. Faktor yang kelima yaitu faktor jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Peran maupun tuntutan sosial yang berpengaruh terhadap adanya perbedaan karakteristik di antara laki-laki dan perempuan. Menurut Santrok,
Laki-laki khususnya yang masih berada pada masa remaja cenderung kurang mampu dalam mengekspresikan emosi seperti halnya remaja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa remaja laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan remaja perempuan. Pendapat yang dikemukakan oleh Santrop tersebut diperkuat dari sudut ilmu biologi, di mana menurut teori biologi, secara umum laki-laki cenderung lebih agresif dan kurang mampu mengelola emosinya. Hal ini disebabkan karena hormon testosteron laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dan hormon testosteron tersebut dipercaya dengan membawa sifat agresif dan tidak terkecuali pada remaja laki-laki pada khususnya. Materi selanjutnya itu tentang perkembangan dan peralihan kematangan emosional. Kebanyakan anak mengalami konflik emosional yang sangat drastis di saat menginjak usia remaja. Hal ini tidak mengejutkan karena mereka mengalami perubahan yang pesat dan dramatis menyangkut citra tubuh ataupun bentuk tubuh yang merupakan faktor perkembangan fisik dan kelenjar seperti yang disebutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional, serta perubahan menyangkut peran yang diharapkan dan hubungan dengan teman sebaya. Selain itu, peralihan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama ataupun sekolah lanjutan tingkat pertama dan selanjutnya ke sekolah menengah atas juga dapat memberikan tekanan pada perkembangan emosional anak. Bagi kebanyakan remaja, tekanan emosi bersifat sementara dan berhasil ditangani dengan baik. Bagi beberapa orang lainnya, tekanan tersebut akibat perubahan emosional mengakibatkan kenakalan, ada juga yang mengakibatkan penyalahgunaan obat-obatan atau percobaan bunuh diri. Hal tersebutlah yang disebut dengan kenakalan pada masa remaja. Perkembangan emosi pada masa remaja menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosi yang bersifat negatif dan temperamental atau mudah tersinggung, marah, sedih, dan mudah murung. Sedangkan biasanya pada remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Dalam hal ini tentu menunjukkan bahwa pertumbuhan usia memiliki peranan yang sangat besar dalam kematangan emosional diri seseorang. Selain itu, perkembangan emosi dan peralihan emosi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang kondusif dan harmonis, sehingga dapat menghasilkan ketepatan emosi. Sedangkan remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya biasanya sangat terhambat, ataupun pertumbuhan dan perkembangan emosionalnya bisa terhambat, sehingga sering mengalami akibat negatif berupa tingkah laku agresif, seperti melawan, keras kepala, sering berkelahi, suka mengganggu, dan perbuatan yang buruk lainnya. Selain itu, akibat dari lingkungan yang kurang kondusif tadi juga bisa mengakibatkan si remaja lari dari kenyataan, yang dalam artiannya anak tersebut suka melamun, menjadi pendiam, senang menyendiri, dan mengkonsumsi obat-obat terlarang ataupun minuman keras. Demikian penjelasan tentang materi kematangan emosional, dan sampailah kita pada bagian menarik kesimpulan tentang materi kematangan emosional. Di sini kami menarik 5 poin kesimpulan. Yang pertama, bahwa kematangan emosi merupakan proses di mana pribadi individu secara terus-menerus berusaha mencapai suatu tingkatan emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun interpersonal. Poin yang kedua, bahwa kematangan diri secara emosional atau maturing emotional self merujuk pada emosi yang menyangkut semua wilayah perilaku afektif dengan melibatkan aspek biologis, kognitif, dan sosial. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri kematangan emosional diantaranya adalah memiliki kemandirian, mampu menerima realitas, mampu beradaptasi, memiliki kapasitas, dan mampu mengontrol amarahnya. Poin yang keempat yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kematangan emosional adalah pola asuh orang tua, lingkungan, jenis kelamin, usia, dan perubahan fisik dan kelenjar. Poin yang terakhir yaitu perkembangan emosi pada kebanyakan remaja dimulai dengan mengalami konflik emosi, mengalami perubahan yang pesat dan dramatis menyangkut citra tubuh, peran yang diharapkan, dan hubungan dengan teman sebaya.
Demikian presentasi kami terkait materi kematangan emosional. Semoga dengan penyampaian materi ini kita dapat lebih memahami dan dapat mengontrol emosi kita dengan lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.